Halo, apa kabar rekan profesional? Pada hari ini kita masih dalam acara ngopi pagi dan opini dunia global. Ya, pada hari ini kita akan membahas mengenai kemacetan di Jakarta. Ya, ini menarik sekali karena Jakarta sudah puluhan tahun terkenal dengan kemacetannya dan sangat sulit mencari solusi. Walaupun sekarang ini kita bisa melihat bahwa transportasi di Jakarta juga sudah sangat maju. Kita mempunyai MRT, mempunyai LRT, mempunyai bus jaringan busway atau Transjakarta yang saling terintegrasi. Cuma masalahnya sekarang ini kemacetan ternyata masih menjadi momok bagi masyarakat Jakarta. Karena yang bergerak di Jakarta bukan hanya warga Jakarta tetapi Jabodetabek, karena kita masih melihat bahwa Jakarta ini masih merupakan pusat ekonomi terbesar di Indonesia dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Yang pertama, eh, sekarang walaupun bukan statusnya ibu kota, tetapi Jakarta dulu adalah ibu kota, sehingga setiap orang ingin mencari nafkah di Jakarta. Walaupun kita mengetahui bahwa biaya hidup di Jakarta dari ke tahun ke tahun ini semakin hari semakin mahal. Bahkan kualitas udara di Jakarta juga tidak cukup bagus, bahkan kategori sangat buruk dalam hal polusi dan menyebabkan banyak orang bisa sakit karena masalah udara buruk ini, ya seperti penyakit pernapasan dan lain-lain. Belum lagi masalah sampah yang melanda Jakarta. Setiap tahun juga Jakarta selalu banjir kan, karena hujan. Kadang-kadang dalam siklus 5 tahunan Jakarta banjir besar. Ini menjadi masalah yang sampai saat ini belum bisa diselesaikan. Ya, ini yang harus sekarang dipikirkan oleh calon gubernur yang baru. Ini bagaimana ya menyelesaikan pertama masalah kemacetan dulu. Ini yang paling krusial karena kemacetan ini adalah pembanangan yang biasa atau menengah sehari-hari di Jakarta. Kalau masalah kemacetan ini bisa ditanggulangi, berarti itu akan membuat pergerakan masyarakat Jakarta ini jauh lebih efisien, karena jelas kemacetan itu menimbulkan kerugian waktu, kerugian ekonomi. Kerugian ekonomi karena kemacetan itu jumlahnya itu bukan lagi miliaran tapi triliunan kalau kita hitung dalam 1 tahun. Jelas ini adalah waktu yang sia-sia. Oleh karena itu memang uh, harus ada pemerataan pembangunan bukan hanya di Jabodetabek tetapi juga di luar Jabodetabek ya. Kalau menurut saya bahwa pusat-pusat ekonomi baru ini bagaimana orang mencari pekerjaan di luar Jakarta. Oleh karena itu memang kuncinya adalah pembangunan infrastruktur di luar Jabodetabek harus dipercepat, harus dipikirkan. Karena kalau kita masih mengandalkan Jabodetabek sebagai pusat kegiatan ekonomi, akan sangat sulit untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Karena juga Jakarta itu kan bukan hanya sebagai ibu kota di masa lalu ya, tetapi juga kota untuk bisnis. Memang kita punya kota lain seperti Surabaya, Medan, tetapi kapasitas Jakarta masih yang terbesar. Jadi kita memang harus ada pemerataan pembangunan ekonomi di luar Jabodetabek, ini yang harus menjadi kunci. Dan juga perbaikan kualitas lingkungan hidup. Ini menjadi pekerjaan yang menantang ini bagi calon gubernur, karena lingkungan hidup di Jakarta kualitasnya ini makin turun dari tahun ke tahun. Dengan turunnya kualitas hidup di bidang lingkungan berarti akan memperburuk kondisi kesehatan warga Jakarta. Ini juga harus dipikirkan. Jadi memang untuk menyelesaikan masalah Jakarta ini memang membutuhkan visi jangka panjang bukan jangka pendek. Kita mengatasi dulu ya. Yang pertama nih kemacetan nih gimana? Harus ada solusi. Ya, karena pergerakan manusia yang ada di Jakarta ini bisa 10 juta jiwa lebih per hari. Kedua, masalah banjir. Ketiga, masalah kebersihan. Kita ingin di setiap daerah pelosok di Jakarta ini bersih dari sampah.
dan juga banjir, ya. Dan sangat sulit untuk mengatasi masalah sampah dan banjir ini merupakan memang harus ada sebuah kebijakan terobosan yang diimplementasikan dengan teknologi baru. Nah, ini teknologi seperti apa ini juga belum bisa kita lihat nih kan. Jadi memang nih benar-benar harus ada perjuangan untuk para calon gubernur. Saya Septian Darto dari Global Strategis. Terima kasih banyak.